Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Fondasi awal dari perselisihan ini kan waktu Anies mengucapkan perubahan, itu SBY menyambut itu sebagai sikap etis. Jadi sebetulnya memang diperlukan pemimpin yang harus secara frontal menjadi antitesis dari Pak Jokowi. Tapi pada waktu itu belum dihitung apakah yang etis itu juga masuk akal atau possible secara politis. Kan itu hitungannya itu. Kalau dihitung secara politis, yang etis itu bisa dibatalkan oleh jumlah suara yang kurang. Jadi kemudian terjadi semacam kalkulasi pragmatis bahwa memang intinya bukan memenangkan secara etis aja, tapi secara politis juga mesti dimenangkan. Atau kalau saya pakai bahasa lain, bukan kualitasnya aja yang mesti kita ucapkan, tapi juga kuantitas. Nah, kuantitas itu menyangkut hitung-hitungan suara tuh. Dan memang saya kira memang udah dihitung bahwa ya potensi itu bisa diperoleh, yang etis itu harus menumpang pada yang politis, kira-kira begitu. Karena yang politis itu hanya mungkin diperoleh kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur dimenangkan oleh Anies tuh. Walaupun saya pada awalnya merasa ya udah nggak perlu aja pertimbangan itu. Bahkan saya dorong kan bahwa kalau Anies dihalangi, bikin aja people power, lalu semua orang marah. Padahal sebetulnya yang etis itu memang harus lewat people power. Tetapi tentu itu nggak mungkin karena Nasdem tentu pragmatis, PKS juga pragmatis, bahkan juga Demokrat nggak mau ambil opsi itu kan. Walaupun kita hitung sebetulnya kalau mau perubahan ya jangan bawa orang yang masih ada di dalam gerbong kekuasaan kan, dasarnya begitu. Tapi udah kita mau lihat bagaimana sebetulnya Demokrat itu membaca keadaan ini. Saya melihat bahwa SBY memang tersinggung atau sebetulnya tergores secara etis tuh. Tetapi semua orang juga menganggap ya goresan etis itu kan sebetulnya pragmatis saja sifatnya tuh. Nah kita ingin supaya tetap diperlukan satu upaya untuk mendorong perubahan ini baik secara etis maupun secara politis. Nah menggabungkan itu yang susah tuh. Sementara SBY menganggap tidak etis kalau dia disingkirkan, sementara pihak Nasdem menganggap demi yang politis, yang etis itu ditunda dulu tuh, nanti diatur ulang tuh kira-kira tuh. Tapi udah terjadi itu, jembatan udah dibakar, sekarang tinggal cari cara supaya ada perahu yang menyeberangkan Demokrat kembali ke pertarungan gagasan yang dasarnya adalah etis tuh. Tapi saya tetap melihat bahwa ada potensi karena keadaan kita itu memungkinkan juga Pak Prabowo berhitung ulang. Begitu NU hilang di dalam genggaman Prabowo pasti bikin kalkulasi lagi itu. Demikian juga apa namanya nih PDIP yang merasa bahwa itu berarti Anies akan mengambil bagian yang signifikan di Jawa Timur tuh. Jadi kelihatannya orang akan berhitung itu. Nah setelah sedikit keteduhan, setelah semua ekspresi protes etis dari SBY diucapkan, kita balik lagi pada kalkulasi yang lebih pragmatis. Walaupun saya nggak setuju kalkulasi pragmatis kan, FNN dari awal mengatakan ini semua terjadi karena soal 0% itu ditolak oleh Jokowi. Bahkan juga tidak satupun partai yang menginginkan proposal kita. 0% kan presidential threshold. Kalau itu 0% nggak ada problem hari ini kan. Tapi itu udah terjadi. Kita lihat apa sebetulnya yang kan politik adalah bukan sekedar the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Gitu. Yang impossible justru mesti bisa berlanjut hari-hari ini. Kalau kita pakai prinsip etis, maka mesti secara radikal juga menganggap bahwa di luar sistem elektoral harusnya perubahan itu terjadi kan. Tapi selama masih masuk dalam sistem elektoral, yang etis itu nggak mungkin tercapai. Karena ada fasilitas yang disediakan oleh negara untuk tukar tambah, itu 20%. 20% ini dari awal tidak etis, presiden threshold. Jadi sebetulnya waktu kita masuk atau waktu koalisi perubahan itu menetapkan diri untuk menjadi antitesis, itu sebetulnya udah membatalkan sikap etisnya tuh. Karena bahkan Anies nggak mau 0% kan. Jadi dari awal kita ingin ada satu perubahan yang betul kualitatif, itu bukan sekedar kuantitatif. Tapi kalau kita tanya sekarang misalnya bagaimana Anies nanti akan tetap konsisten dengan tesis perubahan. Toh di dalamnya dia udah dikendalikan oleh 20%, sekarang dikendalikan oleh orang Jokowi yang namanya Caimin di dalam situ. Jadi udah itu juga kesulitan nanti kalau Pak SBY masuk ke Prabowo, itu juga tidak akan ada perubahan. Masuk ke
PDIP tidak perubahan. Bahkan sekarang kalau masuk ke Anies itu juga tidak akan ada perubahan karena di situ udah ada faktor Jokowi di situ. Tetapi masih lebih mungkin untuk membayangkan bahwa Pak SBY itu punya semacam moral standing yang kuat untuk membersihkan kembali sikap yang tidak etis di dalam koalisi awalnya itu kan. Tetapi kita menunggu sebuah reaksi dari Partai Demokrat apa tuh? Kelihatannya Demokrat itu kayak terpojok lalu berupaya untuk cari langkah kuda, tapi langkah kuda itu bisa keluar papan tuh. Jadi itu intinya kan. Karena dia betul-betul udah di ujung, di edge itu, di tepian itu. Tetapi saya selalu berpikir bahwa ada kemungkinan terjadi gejolak politik sehingga dikocok ulang semua. Ada kemungkinan pemilu juga bisa berantakan karena faktor-faktor Pak Prabowo mungkin menghitung dengan cara lain, Ibu Mega mungkin dengan cara lain. Jadi game changer itu justru dibuatkan oleh hadirnya Caimin. Lepas dari Caimin itu berupaya untuk menarik sikap yang netral, tapi Caimin di pidato kemarin dia sudah sebutkan bahwa kami akan meneruskan bagian-bagian yang bagus dari Jokowi. Itu sebetulnya meneruskan program Jokowi. Yang buruk masih ditinggalkan biasa aja kan. Tapi orang akan tuntut itu tuh. Apakah Anies dalam sikap etisnya itu masih bisa diharapkan perubahan? Itu tergantung cara SBY memanfaatkan situasi ini. Justru SBY punya moral standing yang kuat kalau masuk kembali dalam koalisi dan mengatakan saya masuk kembali dalam koalisi perubahan karena demi perubahan saya telan dulu ini tukar tambah politiknya. Saya tetap akan maju dengan program etis. Nah, figur SBY itu memungkinkan ideologi dari atau jalan pikiran Caimin dan Anies itu bisa dibersihkan lagi tuh. Tetap kita andalkan kemampuan moral Pak SBY. Jadi moral standing SBY sangat kuat tuh untuk memulihkan kembali sikap etis dari koalisi ini. Saya kira tidak ada yang final di situ tuh. Memang agendanya selesai karena ada deklarasi. Tetapi poin PKS juga penting. PKS merasa iya saya konsisten karena saya tetap Anies itu. Tetapi kan PKS secara jujur mengatakan bahwa ya agak sulit dia mendukung PKB karena dari bukan sekedar karena pertimbangan perbedaan motif atau perbedaan distingsi ideologis yang agak ketat, tetapi PKS kan tetap ingin menghormati poin yang dari awal dijanjikan oleh Anies bahwa apapun itu dibicarakan bersama. Nah, tetap memang kalau dianggap ya udah berantakan, itu versi PKS beda dengan versi Demokrat. Demokrat langsung tuduh bahwa itu di hostile takeover oleh Surya Paloh. Sementara di belakang layar kita tahu Surya Paloh berkali-kali ketemu Jokowi kan. Jadi faktor itu juga mesti diterangkan tuh. Mungkin PKS punya sikap etis yang lebih kuat dari Demokrat, tetapi dia mengerti bahwa ini adalah tukar tambah politik yang mesti diselesaikan dulu tuh. Jadi minggu-minggu ini saya kira itu sikap PKS mungkin akan pro pada posisi etis dari Partai Demokrat, tapi sebaliknya dia tidak mungkin mencabut dukungan dia pada Anies tuh. Karena bagi PKS ya beda dengan pada Demokrat. Pada Demokrat Anies itu disebut Anies kalau ada AHY kan itu kan. Ya. Di PKS nggak begitu. Anies ya Anies itu bedanya. Ya kita dorong aja tuh bahwa tetap yang etis masih bisa diperjuangkan tuh. Jadi minus malum. Ya, itu sama seperti seorang ahli baca tarot itu dia bisa baca dari kiri dari kanan juga tuh. Tergantung kira-kira kondisi dari pasien atau orang yang minta dibacakan tarotnya tuh. Jadi kira-kira Pak begitulah. Kita anggap aja bahwa ada kartu tarot di situ harus dibaca oleh SBY secara etis, akan dibaca oleh PKS secara semi pragmatis. Yang sangat pragmatis adalah bacanya Anies. Anies membaca politik secara sangat pragmatis karena dia menghitung bahwa dia hanya mungkin memperoleh kesempatan bahkan untuk menang putaran pertama kalau PKB disapu bersih di dalam perimbangan dengan PDIP di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah tuh. PKS merasa bahwa iya boleh aja, tetapi soal wakil presiden kan itu bukan urusan kami itu urusan Anda tuh, tapi urusan kami adalah dengan Anies. Demokrat membaca dengan cara lain. Anies itu satu paket dengan AHY dan itu udah final dari awal. Karena itu surat menyurat antara Anies dan AHY itu jadi semacam pegangan etis dari Pak SBY. Tetapi sekali lagi ya, masih ada variabel lain soal kesulitan ekonomi. Hari ini harga minyak itu naik gila-gilaan tuh. Tanpa diucapkan semua orang mengeluh bahwa bensin pertalite, segala macam BBM itu dinaikkan bahkan tidak pernah dipikirkan bahwa kok bisa naik habis-habisannya. Karena itu menunjukkan bahwa negara kekurangan uang sebetulnya sehingga merampok hak konsumsi dari rakyat tuh. Itu juga akan jadi faktor tuh. Demikian juga soal internasional tuh wakil presiden
Joe Biden akan beredar di Asia Tenggara, mampir ke Indonesia, si Kamala Harris, dan itu dia akan melihat juga soal-soal semacam ini. Jadi kita mesti melihat masih banyak variabel. Selain variabel kemarahan, selain variabel pengkhianatan, toh politik itu harus ditempuh dengan cara yang juga dengan siasat. Tetapi bagi saya hanya mengamati. Ini semua terjadi kekecauan karena Jokowi menolak 0%. Dan Mahkamah Konstitusi ikut perintah Jokowi, tolak 0%. Nah ini akibatnya kan. Jadi cawe-cawe itu terjadi karena threshold itu tidak jujur. 20% itulah sumber perkelahian hari ini. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.